Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memperingatkan Israel akan hancur jika masih ngotot untuk menyerang Rafah, Palestina. Hal ini diungkapkan setelah Bapak Prabowo menemui Presiden Joko Widodo di istana pada tanggal 13 Juni 2024 yang lalu, di mana Pak Prabowo menyampaikan Israel akan sangat dikucilkan dunia jika masih ngotot untuk menyerang Palestina, khususnya Rafah, Gaza. Ya teman-teman, seperti kita ketahui, Pak Prabowo baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Jordania untuk mengikuti KTT khusus membahas tanggap darurat Gaza. Di KTT tersebut, Pak Prabowo benar-benar menghabisi berbagai diplomat-diplomat barat yang hadir di acara tersebut, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, dengan terang-terangan menyebut negara-negara barat harus mengambil tindakan berhenti untuk hanya melihat penderitaan rakyat Palestina, dikarenakan jutaan amunisi yang dikirimkan barat ke Israel malah digunakan Israel untuk menyerang warga sipil, menyerang anak-anak dan juga perempuan Gaza. Nah teman-teman, kita mau lihat dulu bagaimana ancaman Prabowo Subianto ke Israel untuk segera menghentikan agresi jika tak mau Israel hancur atau dikucilkan dunia. Oke teman-teman, ini kita sudah rangkum videonya, jadi sudah sangat to the point. Kita cek dulu. Ini salah satu penggalan pidato dari Prabowo Subianto atau press release Prabowo Subianto di tanggal 13 Juni 2024 yang lalu. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Ini saya kira suatu langkah yang langka. Jadi kita lihat ada suatu hasil. Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Ya. Tapi juga kita juga menyuruhkan Hamas agar segera menerima gencatan senjata ini demi rakyatnya sendiri. Kemudian kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Ini sedang dibicarakan dengan beberapa pihak. Juga kita menyampaikan bahwa saya baru lapor ke Presiden juga mengatakan kita tetap bila diminta dan bila diizinkan, kami tetap siapkan pesawat Hercules untuk terus mengirim bantuan lewat udara. Dan apabila diperlukan, kami siap kembali mengirim rumah sakit, kapal rumah sakit. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak penggalan statement Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia di tanggal 13 Juni 2024. Ya, Pak Prabowo kembali memperingatkan Israel untuk segera menghentikan agresinya jika tak mau Israel makin dikucilkan. Kalau misalnya kita lihat dari pidato Pak Prabowo, ini negara-negara Eropa sudah mulai banyak yang malah sekarang mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Makin banyak juga negara-negara di PBB, bahkan mayoritas dari 160 lebih negara ini mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Dan terbaru juga Dewan Keamanan PBB tak lagi menjatuhkan veto soal resolusi gencatan senjata. Jadi arahnya teman-teman, arah gencatan senjata, arah penghentian perang dunia sudah mulai menguat dan Israel benar-benar bakal dikucilkan oleh sekutu dan juga lawan-lawannya jika masih ngotot untuk menyerang Rafah. Informasi lebih rinci kita juga dapat di salah satu artikel di CNN Indonesia. Di artikelnya yang berjudul Prabowo wanti-wanti Israel bakal dikucilkan jika ngotot agresi Gaza. Di artikel ini menjelaskan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Israel akan dikucilkan jika tak mau menyepakati gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Prabowo menilai dukungan
terhadap Palestina dari berbagai negara semakin bertambah. Dia menyebut sudah banyak negara barat yang bahkan ikut mendukung Palestina. Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan hancur, sangat terkucil di dunia, kata Prabowo usai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis tanggal 13 Juni 2024. Pada saat bersamaan, Prabowo juga meminta Hamas segera menerima gencatan senjata. Dia berkata hal ini untuk kepentingan rakyat Palestina. Prabowo telah mendorong gencatan senjata dalam konferensi tingkat tinggi KTT Call of Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Jordania. Dia juga menyampaikan niat pemerintah untuk mengevakuasi 1.000 orang pasien di Gaza ke Indonesia. Prabowo juga meminta Amerika Serikat untuk ikut mendorong gencatan senjata saat bertemu Menteri Luar Negeri AS Blinken. Kami memang menyuruhkan kedua belah pihak juga kepada Hamas untuk bisa mengambil kesempatan ini untuk menghentikan pertempuran, menyelamatkan nyawa rakyat yang tidak berdosa, ucapnya. Sebelumnya, Prabowo mewakili Indonesia di KTT Jordania. Ia hadir atas undangan yang diterima Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024. Kabiro Humas Sekjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta mengatakan kehadiran Indonesia di forum ini sangat dinanti. Menurutnya Indonesia bisa membuat forum itu memberi kontribusi nyata dalam upaya bersama mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Konferensi ini diselenggarakan sehubungan dengan seruan gencatan senjata di Gaza dengan tujuan agar para kepala negara dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat tanggapan komunitas internasional terhadap bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, ucap Edwin. Ya teman-teman, kita telah menyimak pernyataan langsung dari Pak Prabowo terkait krisis di Gaza. Kita juga telah melengkapinya dengan artikel di CNN Indonesia, di mana ini peringatan dari Pak Prabowo, Israel bahkan sangat terkucil jika masih ngotot untuk menyerang Rafah. Lalu apa teman-teman ini efeknya kalau misalnya Israel dikucilkan oleh dunia? Otomatis tidak ada negara-negara dunia yang ingin bekerja sama secara ekonomi ataupun bahkan dengan Israel lewat militer. Jadi Israel bukan benar-benar tidak akan mempunyai satupun sahabat di dunia, termasuk nih teman-teman, sekutu-sekutunya sendiri juga mungkin bisa menghentikan pendanaan kepada Israel. Ya kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini dari yang diyakini oleh orang-orang Islam, dari umat Islam ya teman-teman, Israel ini nanti di akhir zaman bakal menjadi public enemy, bakal jadi musuh seluruh dunia. Jadi ya mau percaya ataupun tidak, bagi umat muslim Israel ini akan menjadi bangsa musuh bagi seluruh dunia, dan seluruh dunia bakal bersatu untuk menumpas orang-orang Israel. Jadi ya itu kembali lagi ke teman-teman, mau percaya ataupun tidak, tapi buat orang muslim kita harus yakin bahwa nanti kita bakal menang, kita bakal menghabisi seluruh pasukan-pasukan mereka, dan kemenangan akan berada di umat muslim. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online, yaitu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.